Ya, saya bersama segenap para pelayan di tempat ini mengucapkan Merry Christmas. Selamat Hari Natal kepada saudara semua. Biar kiranya terang Tuhan menyertai kita semua. Saya bersyukur hari ini sebab selama ini kita semua berdoa sama Tuhan. Tuhan, kami rindu setiap kali kalau ibadah, Tuhan biarlah bangku-bangku dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Ini doa kami, ini kerinduan kami di tempat ini para pelayan-pelayan. Dan ini yang kami selalu doakan. Dan puji Tuhan kalau hari ini Bapak Ibu, ya semua kursi boleh diisi dengan jiwa-jiwa. Amin. Amin Bapak Ibu. Kok gak ada sukacita? Hari ini Tuhan menjawab setiap doa setiap kita semua. Dan saya aminkan Bapak Ibu. Tidak aja hari ini kursi penuh dengan jiwa-jiwa setiap kali ibadah. Tapi kami aminkan setiap ibadah kursi selalu penuh dengan jiwa-jiwa. Sebab ini juga kerinduan Tuhan. Bukan kerinduan kami aja di sini tapi ini kerinduan Tuhan Bapak Ibu. Untuk setiap jiwa-jiwa boleh datang beribadah kepada Tuhan. Dan saya percaya ini momen yang indah. Dan untuk berikutnya kita percaya semua kursi akan penuh dengan jiwa-jiwa. Amin. Ya Bapak Ibu, ini di bulan penuh anugerah kata orang. Bulan Desember penuh dengan kasih karunia. Karena itulah gereja penuh, jiwa-jiwa berdatangan. Yang selama ini jiwa-jiwa ya seperti kapal selam. Nah di bulan Desember dia pasti nongol. Karena dia tahu sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan. Itu di bulan Desember ada suatu peristiwa yang penting. Itu sebagai orang Kristen harus merayakan. Merayakan wajib. Yaitu Tuhannya datang ke dunia. Karena itulah gak aneh. Dan saya aminkan setiap ibadah akan penuh dengan jiwa-jiwa di bulan Desember ini. Dan hari ini kita boleh beribadah dan kita ibadah merayakan Natal. Apa sih itu Natal Bapak Ibu? Ya, Natal adalah suatu perayaan, peringatan lahirnya Yesus ke dunia. Karena itulah sebagai orang Kristen itu wajib ke gereja. Yang selama ini tenggelam di bawah Desember itu wajib nongol. Karena ada peristiwa yang besar, Tuhannya lahir ke dunia, itu wajib dirayakan, wajib ke gereja. Tuhan turun ke dunia. Pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa dia harus turun ke dunia? Dan kenapa dia mau turun ke dunia? Kenapa dia kan Allah yang berkuasa. Kenapa dia enggak dengan kuasanya tanpa turun ke dunia dia lakukan rencana Tuhan. Kita lihat kilas balik. Kenapa sampai Tuhan turun ke dunia? Kalau kita lihat di Yesaya 60 di ayat 2 bagian A-nya dikatakan sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Dikatakan firman Tuhan berkata, sesungguhnya dunia ini, bumi ini itu dikuasai oleh kegelapan. Kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Jadi dunia ini Bapak Ibu, di mana kita berada, firman Tuhan berkata itu dikuasai oleh kegelapan. Dikuasai oleh kekelaman. Nah karena itulah Bapak Ibu, ya dikatakan kenapa dia mau turun ke dunia. Sebab dunia ciptaannya Tuhan. Dan di situ ada orang-orang yang Tuhan kasihi. Manusia-manusia yang Tuhan ciptakan serupa dengan gambarnya Allah. Itu berada ya di tengah-tengah kegelapan di bumi ini. Karena itulah kenapa dia mau turun ke dunia Bapak Ibu. Ya apa sih ciri-ciri kegelapan Bapak Ibu? Di Yohanes 10 ayat 10 bagian A-nya. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan binasakan. Pencuri, membunuh, membinasakan. Ini gambar daripada kegelapan. Jadi dunia dikuasai oleh sesosok pribadi, bukan pribadi, sekelompok. Karena kita tahu awal mulanya malaikat Tuhan Lucifer. Karena dia melakukan pelanggaran, ingin menyerupai Tuhan, ingin disembah. Karena itu Tuhan membuang Lucifer ke bumi ini. Dan Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, Lucifer membawa rekan-rekannya, teman-temannya, 2/3 malaikat Tuhan yang di sorga juga ikut berserta dengan dia di bumi ini. Karena itulah bumi ini dikuasai oleh Lucifer dan 2/3 malaikat Tuhan yang memberontak. Karena itulah kegelapan berkuasa atas bumi ini Bapak Ibu. Kegelapan itu bisa tentang apa? Segala sesuatu yang membuat manusia itu khawatir, cemas, takut. Itu bisa masalah, pergumulan, sakit penyakit. Itu semua Bapak Ibu saat ini sedang menguasai bumi ini, dunia ini Bapak Ibu. Dan itu
bisa membawa kematian. Kalau orang yang dikuasai kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, masalah, sakit penyakit tidak bisa mengalami kelepasan, pertolongan, maka akhirnya apa? Dia akan binasa, kematian. Dan saat ini kegelapan ada di mana kita ini tinggal Bapak Ibu. Dengan itulah Bapak Ibu, ya dikatakan di 1 Petrus 5 ayat ke-8, firman berkata, "Hei sadarlah, berjaga-jagalah, lawanmu itu kegelapan, si iblis itu berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya." Bapak Ibu, kegelapan selalu berada di sekeliling kita. Dia selalu siap mengekam kita. Dia siap menelan kita saat kita lengah. Jadi karena dunia dikuasai kegelapan dan kita tinggal dalam dunia kegelapan ini, maka di sekeliling kita itu ada kegelapan. Yang kalau kita lengah, kita nggak berjaga-jaga, firman Tuhan berkata, itu akan menerkam setiap kita. Pak, bagaimana selama kayak itu pastikan kita bisa khawatir, kita bisa cemas, pasti ada pergumulan, ada masalah. Tetapi kalau itu sampai menguasai kita, membuat kita akhirnya terintimidasi, membuat kita akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya Bapak Ibu kita dikuasai, akhirnya apa? Ya sudahlah, Tuhan angkat saya saja Tuhan. Buat apa hidup yang ada penderitaan Tuhan, yang ada masalah, sakit penyakit, buat apa hidup? Banyak orang-orang yang akhirnya mengakhiri hidupnya. Karena dia gak tahu bagaimana cara keluarnya dari kegelapan yang mengikuti dia. Dari kekhawatiran, ketakutan yang ada pada dia. Akhirnya apa? Kebinasaan yang terjadi. Itu saat itu Bapak Ibu, bahkan saat ini sedang ada berkuasa di bumi ini. Berjaga-jagalah, Paulus berkata Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu dikatakan, jadi Bapak Ibu dunia itu perlu terang. Supaya apa? Supaya orang tidak lagi di dalam kegelapan. Supaya orang lagi tidak dikuasai ketakutan. Tidak dikuasai oleh kecemasan. Tidak lagi dikuasai apapun juga. Karena Yesus mengasihi dunia ini Bapak Ibu. Dikatakan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, karena itulah Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini tujuan Tuhan turun ke dunia Bapak Ibu. Karena dia mengasihi dunia ini. Karena dia mengasihi orang-orang, jiwa-jiwa, manusia Bapak Ibu yang Tuhan ciptakan. Serupa dengan gambarnya Allah. Sama seperti Allah. Tapi manusia karena tidak taat. Manusia melanggar perintah Allah. Akibatnya apa? Maka manusia jatuh dalam dosa. Akibat dosa ini Bapak Ibu, maka manusia itu dikuasai kegelapan. Karena itulah Bapak Ibu, Tuhan perlu turun ke dunia. Untuk apa? Untuk menjadi terang di tengah kegelapan ini Bapak Ibu. Khususnya kepada apa? Jiwa-jiwa. Dan dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Tuhan datang ke dunia Bapak Ibu. Dia membuka jalan untuk pemulihan. Bahkan untuk keselamatan nanti kelak. Bapak Ibu tinggal bersama Tuhan di sorga. Bila dia percaya. Jadi Tuhan datang ke dunia. Kalau kita enggak percaya. Maka kita tertinggal di dalam namanya kegelapan Bapak Ibu. Tapi setiap kita yang percaya kepadanya. Maka kita akan memperoleh namanya kasih anugerah Tuhan. Kita dalam hidup dalam pernyataan Tuhan. Bahkan dikatakan nanti kita beroleh kehidupan yang kekal. Kehidupan manusia itu sementara dalam dunia ini Bapak Ibu. Nanti ada waktunya kita akan dipanggil oleh Tuhan kembali. Di Mazmur 90 dikatakan usia manusia itu cicap. Kalau hoki pecap gitu ya. Ya, usia manusia 70 tahun. Kalau kasih karunia 80 tahun. Itu kata firman Tuhan. Tapi saat ini perkembangan dunia ya semakin ini jarang sekali orang sampai usia segitu ya. Usia manusia di tangannya Tuhan. Tapi kita gak tahu kapan dipanggil oleh Tuhan. Tapi pastikan Bapak Ibu, Tuhan sudah turun ke dunia, datang ke dunia. Dan dia membuka jalan untuk setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa. Artinya apa? Nanti kalau kita akan meninggal, kita binasa di neraka. Karena upah dosa adalah kematian yang kekal, maut. Dan Tuhan buka jalan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Ada kasih anugerah yang Tuhan berikan. Kita nanti kelak bersama Tuhan di sorga. Bahkan tidak itu hanya, selama hidup dunia pun juga
kita hidup dalam perkenanannya Tuhan. Jadi orang percaya siapa Ibu Bu? Orang yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apakah di sini ada orang yang percaya? Setiap kita yang percaya, yang angkat tangan, itu kita hidup nanti kelak bersama dengan Tuhan di sorga. Karena ada suatu jaminan, kepastian dia turun ke dunia untuk memberikan jalan keselamatan Bapak Ibu. Karena itulah dia perlu datang ke dunia supaya apa? Dunia ini dia dikuasai oleh kegelapan. Tapi ada terangnya Tuhan yang menerangi dunia ini. Menerangi setiap orang yang mau percaya kepadanya. Dan kelak nanti tinggal bersama dengan Tuhan di surga. Amin Bapak Ibu. Jadi Yesus turun ke dunia untuk menjadi terang bagi manusia yang mau percaya dan mengikuti Yesus. Menjadi muridnya Tuhan. Percaya harus disertai dengan apa? Menjadi murid Bapak Ibu. Kalau hanya percaya, saya percaya. Tapi enggak menjadi murid Bapak Ibu. Maka kehidupannya, kelakuannya tidak berubah. Sama seperti sebelumnya. Tapi dengan jadi murid Bapak Ibu. Muridnya Tuhan. Maka dia akan belajar. Bagaimana cara hidup sebagai orang percaya. Dia akan belajar bagaimana hidup sebagai anak-anaknya Tuhan. Dia akan berbeda dari sebelumnya Bapak Ibu. Yohanes 8:12 dikatakan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya. Akulah terang dunia. Barang siapa ikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Jadi setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita dipindahkan. Dari kegelapan pindah ke dalam terangnya Tuhan. Dan kita punya terang hidup. Artinya apa? Tuhan ada di hati kita Bapak Ibu. Jadi sesungguhnya Natal bagi kita semua seharusnya ketika terang Tuhan itu sudah ada di hati kita. Ini yang penting Bapak Ibu. Kalau kita hanya merayakan Natal 25. Tapi kita belum menerima terang Tuhan dalam hati kita. Sesungguhnya kita belum mengalami ya namanya Natal secara pribadi. Saulus dulu sebelum dia ketemu dengan Tuhan. Dia orang penganiaya murid Tuhan. Tapi di Damsyik berjumpa dengan Tuhan. Dia dilawat Tuhan dan Tuhan hadir dalam dirinya. Itulah Natal bagi Paulus. Kemudian dia berubah jadi Paulus. Tadi Saulus seorang yang pembunuh, ya murid Tuhan. Tapi ketika di Damsyik, dia dijamah Tuhan. Tuhan hadir dalam hati dia. Itulah Natal bagi Saulus dan dia menjadi Paulus. Ini seharusnya ada pada kita Bapak Ibu. Kalau terang Tuhan ada pada hati kita, seharusnya ada perubahan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang supaya setiap orang yang percaya kepadanya jangan tinggal dalam kegelapan lagi. Jadi kalau Tuhan sudah ada di hati kita Bapak Ibu, ya sukunya kita tidak lagi dalam kegelapan. Seharusnya kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, sakit penyakit tidak lagi menguasai kita. Kita boleh khawatir, cemas. Tapi jangan sampai kita dikuasai. Sebagai manusia kita masih hidup dalam dunia ini. Dalam tubuh ini, dalam daging ini. Yang masih lemah, yang masih perlu makanan. Ya yang masih bisa sakit penyakit. Pasti kita bisa kena. Tapi jangan sampai itu menguasai kita. Sebab Tuhan sudah menerangi kehidupan kita. Dia memberikan damai sejahtera. Sukacita, kebahagiaan, bahkan berkat-berkat Tuhan, janji Tuhan itu Tuhan berikan kepada setiap kita orang yang percaya kepadanya. Jadi Yesus datang untuk memberi kehidupan dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10 bagian B-nya, aku datang ke dunia supaya mereka yang percaya kepadanya mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi Yesus datang tidak hanya memberi kita hidup tapi suatu kehidupan Bapak Ibu. Ada suatu kegairahan, ada suatu pertumbuhan Bapak Ibu. Itu asal dari kata zoe. Supaya apa? Supaya kita hidup dalam segala kasih, anugerah dan berkatnya Tuhan. Hidup dalam segala kelimpahannya Tuhan. Kelimpahan apa? Kelimpahan kasih. Kelimpahan apa? Kelimpahan berkat jasmani, berkat rohani, jiwani itu Tuhan curahkan karena dia sudah datang untuk memberikan kelimpahan bagi setiap kita yang percaya kepadanya dia. Ini Tuhan datang. Karena itulah dia perlu datang ke dunia. Untuk supaya apa? Untuk orang-orang yang mengasihi. Tuhan membuka hati sehingga dia tinggal dalam hati dia. Sehingga hidup dia hidup dalam kasih anugerah dan kelimpahannya daripada Tuhan. Nah Bapak Ibu, Tuhan datang. Amin. Yohanes 9:5 katakan, selama aku di dalam dunia,
ketika dia dalam dunia, akulah terang dunia. Pertanyaannya, di mana sekarang dia berada? Di mana? Tuhan sudah naik ke sorga. Jadi bagaimana dunia ini? Dunia tetap dikuasai oleh kegelapan, Bapak Ibu. Jadi bagaimana setiap kita? Ya, setiap orang-orang. Jadi bagaimana tujuan Tuhan datang ke dunia untuk supaya jiwa-jiwa diterangi? Berarti sudah tidak ada lagi? Sudah tidak tercapai lagi? Berarti apakah Tuhan gagal untuk menyelamatkan jiwa-jiwa? Tidak, Bapak Ibu. Di Matius 5 ayat 14 berkata, kamu adalah terang dunia. Tuhan berkata kepada murid-muridnya, kamu adalah terang dunia. Kota yang tak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi kamu menuju kepada siapa? Kita orang-orang yang percaya. Orang-orang yang menjadi muridnya Tuhan. Itulah sekarang memakai predikat bahwa kita adalah terang dunia. Mengartikan Tuhan sudah naik ke sorga. Ketika Tuhan ada di dunia ini, dialah terang dunia. Tapi Tuhan sudah naik ke sorga. Terang dunia itu melekat pada setiap kita orang-orang percaya. Jadi kita semua, kalau kita bilang kita orang percaya, kita murid Tuhan, kita adalah terang dunia. Dan seperti Tuhan menerangi dunia ini, demikian juga hidup kita juga harus menerangi kegelapan dalam dunia ini. Sebab dunia nggak pernah hilang dari kegelapan Bapak Ibu. Sampai nanti ada masanya, kalau Bapak Ibu belajar firman Tuhan, nanti ada waktunya. Ya, kegelapan akan Tuhan singkirkan. Tapi selama kegelapan belum Tuhan singkirkan, dunia dikuasai kegelapan, dan terang Tuhan itu adalah setiap kita, orang-orang yang percaya. Orang yang menjadi muridnya Tuhan. Nah karena itu Bapak Ibu, kita harus ayo jadi terang. Kita harus jadi terang. Kenapa? Sebab dunia dikuasai kegelapan, dan Tuhan berkata kamu adalah terang. Menggantikan aku yang sudah naik ke surga. Nah caranya bagaimana Bapak Ibu? Ya, supaya kita bisa jadi terang. Ini yang judul khotbah saya, bangkit dan menjadi teranglah. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi terang? Kalau selama ini kita nggak tahu bahwa ada suatu tugas yang Tuhan berikan, Tuhan percayakan untuk kita menjadi terang. Menggantikan terangnya Tuhan. Untuk menerangi jiwa-jiwa yang dalam kegelapan. Yang masih belum kenal Tuhan. Yang masih dikuasai ketakutan, kecemasan. Dan inilah tugas kita Bapak Ibu. Dan khotbah saya hari ini, yuk bangkit. Menjadi teranglah. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Ini yang kita mesti mengerti. Bagaimana caranya supaya saya bisa menjadi terang. Seperti apa yang Tuhan kehendaki. Supaya keberadaan saya itu bisa menerangi kegelapan. Bisa menerangi jiwa-jiwa yang ketika jiwa-jiwa dalam ketakutan. Ketika ada saya, ketakutannya boleh tersingkirkan. Ketika orang yang lemah, ada saya, ada terang Tuhan, itu kelemahannya bisa dihilangkan. Ketika orang sakit, ada saya, ada mujizat kesembuhan. Tuhan berkata, kamu akan melakukan perkara yang lebih besar daripada yang aku lakukan. Jadi ada otoritas yang Tuhan berikan kepada setiap kita orang-orang percaya untuk melakukan apa yang Tuhan sudah lakukan dulu. Bahkan dikatakan, engkau akan melakukan perkara yang lebih besar daripada aku lakukan dahulu. Ini sungguhnya Bapak Ibu, kita sudah punya kuasa ya untuk melakukan apa yang Tuhan sudah lakukan. Bahkan perkara yang lebih besar lagi kita lakukan Bapak Ibu. Nah pertanyaannya bagaimana caranya? Oke yang pertama pastikan dulu bahwa terang Tuhan sudah hadir di hati kita. Pastikan dulu bahwa kita sungguh-sungguh sudah percaya sama Dia. Kita sudah dipindahkan dari gelap kepada terangnya Tuhan. Dikatakan 2 Korintus 5 ayat 17. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu, kalau kita bilang saya percaya, maka kita dalam Kristus. Jadi yang lama itu sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang lama apa? Kehidupan kita. Yang dulu masih semua dengan cara-cara dunia. Masih bisa khawatir, masih bisa takut. Semua apa kita lakukan itu cara-cara dunia. Apa yang diajarkan kita lakukan. Ya bolehlah bohong-bohong dikit gak apa-apa. Ya untuk kebaikan bohong gak apa-apa kan ya. Ya untuk supaya cuan untung kan kita bohong aja gak apa-apa. Itu cara-cara dunia. Itu manusia lama. Dan kalau kita bilang saya ciptaan yang baru. Tuhan sudah hadir dalam hati saya. Seharusnya kita ciptaan baru. Hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita bilang kita ciptaan baru. Kapan kita ciptaan baru tersebut? Itulah momen di mana
Tuhan hadir dalam hati kita. Itulah Natal sesungguhnya di hati setiap kita semua. Dulu saya juga bukan orang anak Tuhan. Dulu saya orang kepercayaan. Sampai tahun 96 saya baru ke gereja. Dulu saya orang kepercayaan yang taat. Ya saya suka menyembah berhala. Saya setiap hari tertentu kayak Cait Capgo saya selalu sembahyang. Saya selalu puasa. Itu cara dulu saya. Tapi tahun 96 saya ke gereja. Situlah saya dijamah Tuhan. Dan saya terima Tuhan. Itulah Natal bagi saya. Tuhan hadir hati saya. Yang lama sudah berlalu. Di November 96 saya ke gereja dan saya dijamah Tuhan. Itulah Natal bagi saya. Itulah saya menjadi ciptaan yang baru. Nah Bapak Ibu coba renungkan. Kapan Bapak Ibu sungguhnya Tuhan hadir dalam hati Bapak Ibu. Itulah Natal bagi Bapak Ibu. Tanggal 25 kita boleh bersama-sama merayakan Natal. Semua umat manusia orang Kristen merayakan. Tapi Natal sesungguhnya bagi setiap kita semua Bapak Ibu sendiri yang tahu. Kapan Bapak Ibu dijamah Tuhan? Kapan Bapak Ibu menerima kebaikan Tuhan? Kapan Bapak Ibu sungguh-sungguh menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Itulah Natal. Dan kalau kita bilang saya ciptaan baru, maka kita harus sadar hidup kita harus berubah. Bukan lagi cara yang lama Bapak Ibu. Sebab cara yang lama itu gak membawa terangnya Tuhan. Kehidupan lama, kehidupan yang penuh dengan amarah, kedagingan, emosi, cara-cara dunia. Itu kehidupan yang lama Bapak Ibu. Kita gak bisa menjadi terangnya Tuhan. Kalau kehidupan kita masih kehidupan yang lama Bapak Ibu. Lu mau nginjilin gua, lu gak cukup gereja, lu ngaca dulu. Lu aja belum berubah, lu aja... Kita gak bisa menjadi terang dunia kalau kehidupan kita masih yang lama Bapak Ibu. Masih cara-cara yang lama. Masih suka ngibul-ngibul, masih suka yang gak benar, ngomel-ngomel, marah-marah. Apa lo gak tahu kenal gue siapa? Kita gak bisa terang Tuhan kalau hidup kita masih hidup yang lama. Tapi kalau kita bilang saya ciptaan baru, harusnya ada perubahan kehidupan kita. Kehidupan kita yang mencerminkan Tuhan Bapak Ibu. Ketika orang melihat kita, orang melihat Tuhan. Karena perbuatan kita, perkataan kita itu mengimpartasikan siapa Tuhan kita Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata di Yohanes 1:12, kamu adalah anak-anak Tuhan. Kamu diberi hak, diberi kuasa untuk menjadi anaknya Tuhan. Kalau kita bilang kita anaknya Tuhan, maka kita mengimpartasikan siapa Allah kita sebagai Bapa kita. Kehidupan kita berubah Bapak Ibu. Baru kita bisa menjadi terang. Baru bisa menerangi. Udahlah, lu jangan takut ya. Gagal boleh. Iya, tapi kegagalan ya adalah batu loncatan untuk engkau berhasil. Ayo bangkit. Bersama dengan Tuhan engkau pasti bisa. Orang diberkati Bapak Ibu. Orang dikuatkan. Karena kehidupan kita sudah berubah. Karena kita ciptaan baru. Yang mencerminkan siapa Tuhan kita. Siapa Bapak kita. Kalau kita belum ciptaan yang baru. Kita gak bisa menjadi terang. Jadi pastikan Bapak Ibu. Tuhan sudah hadir dalam hati kita. Dan ada perubahan dalam kehidupan kita. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah karakter kita. Berubahlah pemikiran kita. Berubahlah cara pikir kita. Berubahlah tindakan kita. Sesuainya harus selaras dengan Tuhan. Baru orang bisa menjadi anaknya Tuhan. Baru kehidupan kita bisa membawa dampak Bapak Ibu. Amin. Ya oke. Yang kedua. Kehidupan kita. Itu harus kehidupan yang menjadi dampak. Firman Tuhan berkata di Matius 5 ayat 13 dan 16 berkata, kamu adalah garam dunia. Ya, kamu adalah garam. Bapak Ibu tahu garam? Ya, garam itu kan dipakai untuk masak. Nah, untuk apa? Memberi rasa atas masakan kita. Kamu adalah garam yang memberi rasa. Di mana kamu berada ada rasa. Rasa apa? Rasa kehadiran Tuhan. Kehidupan kita adalah garam yang beri pengaruh atas lingkungan kita. Yang dalam kegelapan ini ketika kita datang, ia berubah menjadi terang. Karena terang yang kita bawa, Bapak Ibu. Jika garam itu menjadi tawar dengan apakah diasinkan, tidak lagi gunanya selain dibuang diinjak orang. Kalau kita bilang kita anak Tuhan, kehidupan itu gak berubah, kita akan dicampakkan Bapak Ibu. Garam kita harus bisa memberi pengaruh. Ya, tapi pengaruh yang secukupnya Bapak Ibu, biar semua untuk kemuliaan Tuhan. Jangan pengaruhnya yang bukan untuk kemuliaan Tuhan. Itu bisa bahaya Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau garam kebanyakan bisa darah tinggi. Demikian kalau kita kebanyakan garam membawa pengaruh. Akhirnya bukan Tuhan dipermuliakan. Diri kita permuliakan. Ada Pak Santo lo.
Udah Pak Santo lu semua jadi ini. Itu salah Bapak Ibu. Itu garam kebanyakan. Bukan Tuhan lagi yang dimuliakan tapi pribadi yang dimuliakan. Tapi kalau garam itu secukupnya, terang kita bawa Bapak Ibu, maka itu membawa pengaruh. Kemudian demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan. Ya, terang Tuhan. Ya, ada di depan setiap kita. Kalau saya boleh ilustrasikan, ya ini terang Tuhan ya. Terang Tuhan ada di hati kita, di sini. Dan kita bawa terang Tuhan. Kegelapan ketika ada kita hilang, ada terang Tuhan. Kita bawa terang Tuhan di hati kita. Bapak Ibu, kamu adalah terang, percaya di depan banyak orang. Jangan di rumah aja, jangan nyumput-nyumput aja. Tapi Tuhan bilang, terangmu harus bercahaya di depan orang. Bapak Ibu, artinya apa? Ya terang Tuhan kita bawa ke lingkungan kita. Kita bawa kemana kita berada. Dan biarlah mereka membuat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Biar terang Tuhan ini kita bawa. Biar semuanya orang melihat siapa Tuhan. Ya Bapa dipermuliakan. Dan orang berkata, gue mau ikut lu dong. Ikut Tuhan lu dong. Tuhan Yesus gue mau dong. Karena terang ini ada di hati kita. Yang kita bawa. Kita semuanya diberkati. Ada damai sejahtera. Ada kasih sukacita. Jangan kalau ada kita, terangnya bukan terang buat Tuhan, buat kita gitu ya. Semua yang buat melihat ke kita, itu salah Bapak Ibu. Biarlah terang ini terangnya Tuhan, memuliakan semua untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, dikatakan apa ciri-cirinya? Melakukan perbuatan baik. Ya dengan perkataan kita, dengan ucapan kita, tindakan kita, semua kita lakukan untuk supaya Tuhan dimuliakan Bapak Ibu. Amin. Tuhan berkata, hendaklah terangmu bercahaya di depan banyak orang. Jadi kita harus bergerak Bapak Ibu. Supaya orang lihat terangnya Tuhan. Ya, kita bangkit dan kita bawa terangnya Tuhan. Sehingga orang diberkati. Yang ketiga Bapak Ibu, caranya kita bangkit dan menjadi terang dengan apa? Dengan melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Yang ketiga, kalau kita ingin bangkit dan percaya, yuk lakukanlah perintah Tuhan Yesus. Kita adalah terang, menggantikan terang Tuhan. Yuk lakukanlah ya amanat yang Tuhan perintahkan. Apa sih amanat yang Tuhan perintahkan? Matius 28 ayat 19 ke 20 berkata, karena itu pergilah. Iya, jangan diam. Iya, tapi jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku minta kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Kalau kita mau bangkit dan bersinar, cara bagaimana? Dengan kita melakukan perintah Tuhan. Kita bergerak, jangan diem. Hendaklah terangmu bercahaya. Itu salah satu tujuan Tuhan untuk kita bercahaya. Menjangkau jiwa-jiwa. Bapak Ibu, kerinduan Tuhan cuma 2 jiwa-jiwa dikatakan di sini. Jadi muridnya Tuhan dan dibaptis. Ini 2 perintah Tuhan yang berkorelasi. Ini kerinduan Tuhan. Ini namanya amanat agung. Perintah agung Tuhan Yesus. Untuk supaya jiwa-jiwa itu apa? Dia dibaptis dan jadi murid. Kenapa harus dibaptis Bapak Ibu? Sebab dengan dibaptis Bapak Ibu, manusia lamanya akan dikuburkan, yang baru akan dibangkitkan. Makna baptisan, kalau kita baca di Roma, dikatakan kamu akan dikuburkan bersama kematian Kristus. Dan kamu oleh kuasa kebangkitan Tuhan Yesus akan dibangkitkan menjadi manusia yang baru. Ketika tadi dikuburkan, dibaptis, semua dosa-dosa kita itu semua akan dikuburkan. Dosa apapun juga yang kita lakukan semua akan Tuhan kuburkan. Dan oleh kuasa kebangkitan Tuhan Yesus kita akan dibangkitkan menjadi manusia yang baru. Manusia dalam Tuhan. Yang tidak lagi dosa-dosa masa lalu Bapak Ibu. Dan untuk itulah manusia baru ini perlu diajar. Perlu jadi murid. Ajarlah mereka. Seperti apa yang aku sudah lakukan kepadamu. Jadi ketika dia dibaptis, dia lahir baru Bapak Ibu. Ya harus jadi murid. Supaya serupa dengan Kristus. Manusia baru kalau nggak diajar kebenaran firman Tuhan, maka dia akan kembali cara-cara yang lama. Manusia lama dia kembali. Tapi kalau dia belajar,
diajarkan Bapak Ibu, maka dia akan terus makin serupa seperti Kristus. Nah ini perintah Tuhan untuk setiap kita. Ya percaya depan banyak orang, menjadikan orang-orang itu murid Tuhan. Kalau mau dibaptis, baptislah Bapak Ibu. Ini perintah Tuhan untuk kita semua orang-orang percaya. Bapak Ibu, kehidupan kita menjadi terang. Supaya apa? Orang-orang kenal Tuhan, orang-orang diselamatkan Bapak Ibu. Dan orang ini pun juga bergerak untuk melakukan juga amanat Tuhan Yesus. Semua jiwa-jiwa diselamatkan. 3 hal inilah Bapak Ibu, pesan Tuhan untuk kita semua. Tuhan sudah naik ke sorga. Tapi Tuhan memberikan amanat, percayalah engkau. Bab terangku sudah datang atas kamu semua. Terang Tuhan kita bawa, menyinari lingkungan di kita berada. Jadi pesan Tuhan kita semua, pesan Natal, kita harus jadi ciptaan baru Bapak Ibu. Kalau penciptaan baru maka kita belum sesungguhnya. Markus 16:16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Disampaikan Bapak Ibu, dalam Tuhan Yesus itu ada jalan kebenaran dan keselamatan. Dalam Yesus ada terbuka pintu pemulihan. 14 ayat ke-6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Orang gak bakal tahu ini kalau gak ada yang menyampaikan firman Tuhan ini. Kitalah menyampaikan pesan Tuhan. Ada jalan kebenaran, keselamatan dan hidup. Tapi satu jalannya melalui Tuhan Yesus. Terima Tuhan, yuk ikut Tuhan. Yuk jadi anaknya Tuhan, yuk jadi murid Tuhan. Kalau engkau percaya, engkau nanti kelak akan diselamatkan. Kau tinggal bersama dengan Tuhan di surga. Hanya dialah satu jalan kebenaran keselamatan. Hanya dialah Yesus yang bisa sampai ke surga. Ini kita harus sampaikan Bapak Ibu. Amanat Tuhan Yesus untuk kita bagikan. Ayo kita bergerak Bapak Ibu menjadi terang. Kalau kita belum bangkit, ini waktunya. Bangkit. Karena kita sadar kita adalah terang dunia. Terang Tuhan sudah di hati kita. Dan biarlah terang ini kita bawa dimana kita berada. Dan terang ini saya mau katakan menyinari kehidupan kita. Ketika terang ini ada maka iblis tidak akan bisa masuk Bapak Ibu. Dia hanya singa yang meraung-raung. Dia ompong Bapak Ibu. Dia gak bisa gigit sebab kuasanya sudah ditaklukkan Tuhan Yesus di kayu salib. Tapi hanya dia bisa menipu. Dan kalau kita percaya kepada si iblis, akhir terang Tuhan tidak lagi hati kita, yang berkuasa adalah kegelapan. Kalau kita bilang ada terang Tuhan, maka terang Tuhan itu akan menjaga kita. Terang Tuhan akan memberi kita kasih, anugerah, dan berkat dan permuliaan yang terbaik untuk kita semua. Amin. Ini kita bawakan. Ya oke, yang terakhir kesimpulan Bapak Ibu. Ya jadi pesan Tuhan kita semua di momen Natal ini, yuk kita harus bangkit dan bersinarlah. Caranya bagaimana? Pastikan kita sudah ciptaan yang baru. Kita sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita bawa terangnya Tuhan. Membawa pengaruh di mana kita berada. Memberi suasana, memberi pengaruh. Menjadi garam, menjadi terang. Ya kemudian mulai memberitakan. Yuk ada Tuhan Yesus. Yuk ikut Tuhan Yesus. Maka keridhaan Tuhan jiwa-jiwa dimenangkan semuanya itu boleh digenapi ya Bapak Ibu. Amin. Biarlah pesan Tuhan kita semua hari ini. Yuk kita bangkit. Kalau sampai kita belum tahu. Hari inilah Tuhan pesan kamu adalah terang dunia. Terangilah di mana kamu berada. Biar kegelapan boleh hilang karena ada kamu. Dan biar orang-orang boleh mengenal Tuhan dan ikut Tuhan karena kamu semua. Amin. Mari kita berdoa.